Tiongkok, negara terkuat di Asia, terletak di bagian timur benua ini dan menempati urutan keempat negara terbesar di dunia berdasarkan luas wilayah. Tiongkok berbatasan dengan 14 negara berbeda, jumlah terbanyak dari negara manapun di dunia. Namun, di dalam wilayah yang sangat luas ini, ada dua wilayah administratif khusus, Hong Kong dan Makau, yang beroperasi dengan sistem hukum yang berbeda, menggunakan mata uang yang berbeda, dan mengeluarkan paspor mereka sendiri. Pengaturan satu negara. Dua sistem ini benar-benar unik di dunia. Di musim panas, beberapa tempat di Tiongkok mencapai suhu yang sangat panas lebih dari 45 derajat Celcius di kota Turpan. Sementara daerah lain di Mongolia, dalam bisa turun hingga minus 40 derajat Celcius di musim dingin. Dengan jumlah penduduk lebih dari 1,4 miliar orang, Tiongkok adalah negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia. Bahasa resminya, bahasa Tionghoa, juga merupakan bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, dengan lebih dari 1 miliar penutur. Kecantikan wanita Tionghoa tradisional menekankan kulit yang cerah, fitur wajah yang halus, mata hitam yang berkilau, dan bibir yang kecil, menciptakan apa yang dianggap banyak orang sebagai puncak keanggunan timur. Daerah Xinjiang dikenal di seluruh Tiongkok sebagai tempat lahirnya wanita cantik. Dan wanita-wanita ini tampak berbeda dari ideal kecantikan Tionghoa tradisional. Wanita Xinjiang sering memiliki fitur campuran barat kulit yang cerah dan kemerahan, mata yang dalam, hidung yang tinggi, dan wajah yang tajam yang menciptakan penampilan misterius yang hampir seperti Eropa. Pernahkah kamu terpikat oleh kecantikan luar biasa gadis Xinjiang pada pandangan pertama? Secara pribadi, saya benar-benar terpesona. Komentar 2, jika kamu merasakan hal yang sama. Di kota-kota besar Tiongkok seperti Shanghai dan Beijing, dunia percintaan telah berkembang pesat. Aplikasi seperti Tantan, Momo, dan Baihe menarik jutaan wanita muda, sebagian besar berusia 20 hingga 35 tahun, yang sedang mencari cinta di era digital ini. Namun meskipun ada kemodernan ini, tekanan tradisional tetap kuat. Wanita yang memilih untuk tetap lajang atau menikah setelah usia 30 sering disebut Shengnu atau wanita sisa, sebuah istilah yang menunjukkan ketegangan antara harapan kuno dan kebebasan modern. Di beberapa desa terpencil di dataran tinggi Tibet, pernah ada adat pemilihan suami yang sangat maju pada masanya. Wanita muda akan tidur dengan beberapa pria di desa mereka, kadang 2 atau 3, tapi terkadang sampai puluhan. Setelah setiap pertemuan, wanita tersebut akan menyimpan kenang-kenangan kecil seperti gelang atau syal. Setelah periode uji coba yang panjang ini, dia akan memilih pria yang menurutnya paling sehat, paling subur, dan yang membuatnya merasa paling aman. Namun itu bukanlah adat hubungan yang paling aneh di Tiongkok. Kelompok etnis Mosuo di Tiongkok Barat, Daya, memiliki sesuatu yang disebut pernikahan berjalan. Jika seorang wanita Mosuo menyukai seorang pria, dia mengundangnya untuk datang malam hari, dan pria itu pergi keesokan paginya. Mereka tidak tinggal bersama, tidak menikah secara tradisional, dan tidak berbagi tanggung jawab membesarkan anak. Anak-anak tumbuh di rumah ibu mereka, dirawat oleh nenek, bibi, dan paman. Pria-pria lebih fokus untuk membesarkan keponakan mereka daripada anak kandung mereka sendiri. Dalam masyarakat Mosuo, cinta dan pernikahan adalah dua konsep yang terpisah. Mungkin yang paling mengejutkan adalah Festival Rose, Sanglin dari suku Bulang di Provinsi Yunnan. Festival tahunan yang berlangsung selama 3 hari ini memungkinkan pasangan yang sudah menikah untuk menghabiskan satu malam dengan mantan kekasih mereka, jika kedua belah pihak masih memiliki perasaan, meskipun terdengar skandal. Festival ini bukanlah tentang mendorong perselingkuhan. Ini dirancang untuk membantu orang menghadapi emosi yang belum selesai dan benar-benar menutup babak masa lalu sebelum melanjutkan kehidupan pernikahan mereka. Adat mana yang paling mengejutkan bagimu? Komentar di bawah dan beritahu kami. Jangan lupa juga untuk mendukung kami dengan berlangganan saluran kami dan mengaktifkan notifikasi. Sekarang, mari kita lihat pasar pernikahan paling dinanti di Tiongkok. Setiap akhir pekan di Taman Rakyat Shanghai, orang tua dan kakek nenek berkumpul dengan foto-foto dan resume detail.
bukan untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk mencari pasangan bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Pasar pernikahan ini mempertemukan ratusan keluarga dengan satu tujuan yang jelas, menemukan pasangan yang tepat. Di masyarakat di mana orang muda semakin fokus pada karier dan kebijakan, satu anak selama beberapa dekade menciptakan ketidakseimbangan gender yang signifikan. Keluarga menjadi peserta aktif dalam proses berkencan. Ini bukanlah perjodohan dalam arti tradisional, tetapi pendekatan sistematis untuk mencocokkan pasangan yang memperlakukan kecocokan seperti transaksi bisnis. Ketidakseimbangan gender ini telah menciptakan praktik yang lebih tidak biasa di daerah pedesaan, di mana wanita sangat sedikit. Beberapa keluarga terpaksa menggunakan apa yang bisa disebut sebagai pasar gelap untuk istri, di mana perantara membantu menghubungkan orang yang mencari pasangan. Praktik-praktik ini, meskipun kontroversial, merupakan upaya nyata untuk menyelesaikan masalah sosial kompleks yang ditimbulkan oleh modernisasi yang cepat dan kebijakan pemerintah di masa lalu. Tiongkok tidak hanya meminum teh. Negara ini membangun seluruh peradaban di sekitarnya. Dengan lebih dari 40% produksi teh dunia. Tiongkok menghasilkan lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya dari daun-daun kecil ini. Pada tahun 2023 saja, industri teh memberikan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang di pedesaan di provinsi-provinsi seperti Fujian, Yunnan, Zhejiang, dan Hunan. Tapi, inilah bagian yang mengagumkan teh dulu adalah simbol kekuatan dan kesucian tertinggi. Catatan sejarah menggambarkan teh perawan, yang konon hanya dipetik oleh gadis-gadis perawan yang menggunakan mulut mereka, bukan tangan. Untuk menjaga kesucian mutlak, daun-daun tersebut kemudian ditempatkan di nampan emas untuk menghindari kontak dengan kulit telanjang. Meskipun kita tidak bisa memverifikasi cerita-cerita ini sekarang, mereka menunjukkan status sakral teh dalam masyarakat Tiongkok kuno. Ini bukan hanya minuman, itu adalah benda ritual yang terkait dengan kelas elit dan kemurnian spiritual. Komentar nomor 5, jika kamu ingin merasakan rasa teh ini. Masakan Tiongkok lebih dari sekadar yang kamu temui di restoran-restoran Tionghoa di barat. Mari mulai dengan yang indah, bebek Peking. Hidangan yang begitu halus hingga mewakili puncak teknik kuliner kerajaan. Bebek ini dimarinasi dengan hati-hati, dipanggang di oven khusus, dan disajikan dengan pancake tipis, daun bawang, mentimun, dan saus kacang manis. Ini bukan hanya makanan. Ini adalah seni makan yang berasal dari dinasti Yuan. Kemudian ada sisi kontroversial yang tidak banyak wisatawan siap hadapi. Tahu bau, yang difermentasi selama berhari-hari hingga mengeluarkan bau yang sangat tajam, yang bisa tercium dari beberapa blok jauhnya. Meskipun baunya sangat menyengat, penduduk setempat menganggap bagian dalamnya lembut, gurih, dan sangat lezat. Ini adalah tantangan pertama bagi banyak pengunjung ke Tiongkok. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tongzi, dan dari kota Dongyang di Provinsi Zhejiang. Ini adalah telur yang direbus dalam urin yang dikumpulkan dari anak laki-laki sehat yang berusia di bawah 10 tahun. Kemudian dimasak selama berjam-jam untuk menyerap rasa. Penduduk setempat percaya hidangan kuno ini meningkatkan kesehatan dan mengatur aliran darah. Meskipun hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang kebersihan di kalangan wisatawan internasional. Mungkin yang paling menakutkan adalah anggur ular. Orang Tiongkok percaya ini meningkatkan vitalitas dan memperbaiki sirkulasi darah. Tersembunyi di kawasan pegunungan Bama di Provinsi Guangxi, terdapat salah satu tempat paling misterius di dunia desa panjang umur. Desa ini diakui secara ilmiah karena konsentrasi luar biasa dari orang-orang yang hidup lebih dari 100 tahun. Angka-angka ini sangat mencolok dibandingkan dengan rata-rata global. Yang membuatnya lebih menarik adalah bahwa para ilmuwan telah mengidentifikasi faktor-faktor tertentu yang berkontribusi pada panjang umur ini. Diet penduduk desa kaya akan sayuran segar dan sangat rendah lemak, yang menurut ahli berkontribusi pada sistem kardiovaskular yang sehat dan mencegah penyakit kronis. Mereka mengkonsumsi makanan seperti akar teratai, jamur, dan ramuan obat lokal yang dikenal dengan khasiat gizi dan terapeutiknya. Tapi bukan hanya makanannya. Air mineral alami Bama mengandung elemen yang meningkatkan kesehatan yang diyakini para peneliti memainkan peran penting dalam kesejahteraan penduduk desa. Udara di sini benar-benar bebas polusi.
Dikelilingi oleh pegunungan dan hutan yang menciptakan lingkungan alami yang murni, para penduduk melakukan latihan fisik secara moderat melalui aktivitas sehari-hari, seperti berjalan kaki dan bekerja di ladang. Menjaga gaya hidup aktif bahkan hingga usia 100 tahun. Sementara Eropa masih menulis di kulit binatang, menggunakan obor untuk penerangan, dan membersihkan diri dengan jerami atau tongkat kayu. Tiongkok kuno diam-diam menemukan 4 teknologi yang mengubah peradaban manusia. Dunia menyebutnya 4 penemuan besar kompas, bubuk mesiu, kertas, dan teknologi percetakan. Bubuk mesiu ditemukan pada abad ke-9 melalui penemuan yang sepenuhnya tidak sengaja. Para alkemis Taois yang sedang mencari ramuan keabadian mencampur arang, belerang, dan garam purba. Hasilnya yang meledak. Pertama kali hanya digunakan untuk kembang api dan ritual. Baru berabad-abad, kemudian bubuk mesiu digunakan sebagai alat militer. Dan bahkan saat itu, potensi penuhnya baru terungkap ketika menyebar ke dunia Islam dan Eropa, yang merevolusi peperangan dan mengubah kekuatan global. Kompas muncul dari pengamatan kuno Tiongkok bahwa batu lodestone selalu menunjukkan satu arah. Para peramal pertama kali menggunakannya untuk Feng Shui, meletakkan sendok magnetik di atas piring untuk menentukan arah. Baru pada abad ke-11, selama dinasti Song Utara, orang Tiongkok mengembangkan jarum magnetik yang bisa berputar bebas dan mengaplikasikannya untuk navigasi. Inovasi ini memungkinkan Tiongkok memperluas perdagangan maritim ke Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan bahkan Afrika Timur. Ketika orang Eropa mengadopsi kompas, itu menjadi hal penting dalam zaman penjelajahan dan kolonialisme. Kertas dan teknologi percetakan secara langsung mempengaruhi penyebaran pengetahuan. Sebelum kertas, orang Tiongkok menulis di atas selip bambu yang berat, sutra, atau kayu yang mahal. Pada tahun 105 M. Cailun, seorang Kasim dinasti Han, menciptakan kertas pertama dengan menggiling kulit pohon, jaring ikan tua, dan kain bekas. Hasilnya ringan, mudah diproduksi, dan sangat hemat biaya. Dengan cepat menggantikan bahan tradisional. Lebih dari 700 tahun kemudian, percetakan dengan blok kayu muncul, memungkinkan duplikasi teks yang lebih cepat. Pada abad ke-11 Tiongkok menciptakan percetakan tipe bergerak, sebuah terobosan yang tidak akan dicapai Eropa selama berabad-abad. Sementara orang Eropa masih menyalin Alkitab dengan tangan. Ribuan buku sudah dicetak di Tiongkok untuk ujian sipil, pendidikan, dan penyebaran ide-ide. Namun, inilah penemuan yang mungkin tidak banyak orang tahu: kertas toilet. Catatan dari abad ke-6 menunjukkan bahwa para sarjana Tiongkok menghindari menggunakan kertas yang sudah tertulis untuk membersihkan, yang menunjukkan bahwa kertas toilet sudah umum digunakan. Pada dinasti Yuan, pada abad ke-14 kertas toilet diproduksi massal untuk istana kerajaan. Sementara itu, orang Eropa masih menggunakan rumput kering, kerang, potongan kain, atau tongkat kayu untuk kebersihan pribadi berabad-abad kemudian. Sistem politik Tiongkok menciptakan salah satu struktur kekuasaan yang paling terpusat di dunia. Lebih dari 1,4 miliar orang diperintah oleh Partai Komunis Tiongkok. Sebuah partai tunggal, tanpa oposisi dan tanpa pemilu ala Barat. Namun, jika kamu ingin memahami bagaimana sistem ini memengaruhi kehidupan sehari-hari, coba saja menggunakan internet di Tiongkok. Sebagian besar platform internasional populer seperti Facebook, Instagram, X dulu Twitter, Google, dan YouTube sepenuhnya diblokir. Pemerintah mengontrol aliran informasi dari luar, mencegah konten yang sensitif secara politik, dan melindungi data pribadi serta keamanan siber dari perusahaan asing. Ini bukan hanya sensor, ini adalah penciptaan ekosistem digital yang sepenuhnya terpisah. Alih-alih platform internasional, orang Tiongkok menggunakan alternatif domestik yang sepenuhnya berbeda. WeChat menangani pesan, belanja, pembayaran, dan janji medis. Baidu menggantikan Google untuk pencarian. Weibo menggantikan X dan Instagram. Sistem ini berjalan dengan sangat lancar, menciptakan internet paralel yang melayani lebih dari 1 miliar pengguna. Kontrol ini juga meluas ke semua yang ada di dalam ekosistem digital ini. Semua akun memerlukan verifikasi identitas asli, yang berarti setiap pernyataan terkait dengan tanggung jawab pribadi
Komentar sensitif dapat menyebabkan penangguhan akun, peringatan, atau bahkan diajak berbicara dengan pihak keamanan siber, pemimpin opini, seniman, dan bahkan pengusaha besar telah menghilang dari media sosial setelah satu postingan kontroversial yang mengejutkan. Banyak orang Tiongkok merasa nyaman dengan sistem ini. Mereka tidak menyaksikan perdebatan politik tanpa akhir atau konflik yang biasa terjadi di media sosial barat. Pertukaran antara kebebasan dan stabilitas adalah hal yang banyak warga Tiongkok rela terima. Di Beijing, malam bukanlah waktu untuk beristirahat, tetapi awal dari irama hidup yang benar-benar berbeda. Setelah pukul 10 malam, kawasan seperti Hohai dan Dongzhimen menyambut kerumunan orang yang datang untuk makan, bersosialisasi, berjalan-jalan, atau berkumpul dengan teman-teman. Jalanan yang dipenuhi jajanan menjadi ramai dengan aktivitas. Bar, lounge, dan toko yang buka sepanjang malam berubah menjadi pusat sosial bagi penduduk kota setelah hari kerja yang panjang. Banyak jalan lebih sibuk dibandingkan saat jam sibuk. Bioskop-bioskop mencapai puncak bisnis mereka antara pukul 11 malam hingga 1 pagi. Dengan jaringan seperti CJV dan Wanda yang rutin mengadakan pertunjukan malam setiap hari, karaoke di distrik Chaoyang dan Dongcheng penuh pesanan hingga pukul 3 atau 4 pagi, terutama pada akhir pekan. Di taman besar seperti Taman Rakyat dan Kuil Surga, puluhan kelompok tarian persegi berlatih hingga larut malam, menarik baik penampil maupun penonton. Pasar malam seperti Panjiayuan bukan hanya tempat belanja, tetapi juga tempat berkumpul bagi kolektor lukisan, barang antik, dan seni untuk bertukar ide dan berdiskusi hingga fajar. Namun, rahasia kehidupan malam Beijing yang sesungguhnya terletak di bar-bar tersembunyi di jalan selatan Sanlitun. Tempat-tempat ini tersembunyi di balik pintu besi, di ruang bawah tanah, atau di balik kedai kopi tanpa tanda, yang dibuka hanya sekitar pukul 1 pagi. Masuk seringkali memerlukan menjadi pelanggan tetap atau mengetahui kata sandi, dan pemotretan atau perekaman hampir tidak pernah diizinkan. Setiap bar memiliki aturan sendiri, mulai dari minuman dan musik hingga gaya komunikasi. Beberapa tempat tidak memiliki menu, hanya menyajikan satu koktail setiap malam atau mencampur minuman secara acak untuk tamu. Tempat lain menampilkan tema musik yang berbeda setiap malam tanpa pemberitahuan sebelumnya. Uang tunai hampir menghilang dari kehidupan sehari-hari di Tiongkok. Dari kota besar hingga desa-desa kecil, orang-orang tidak lagi menggunakan uang tunai atau kartu kredit. Sebagian besar transaksi, mulai dari makan dan belanja hingga memesan tumpangan, dilakukan dengan memindai kode QR melalui Alipay atau WeChat Pay. Bahkan pengemis pun menggantungkan kode QR di dada mereka atau meletakkan tanda di sekitar mereka untuk menerima donasi digital. Di lokasi-lokasi yang lebih maju, kamu bahkan tidak perlu membawa ponsel. Teknologi pengenalan wajah memungkinkan pembayaran di pusat perbelanjaan, restoran, dan mesin penjual otomatis. Setelah sistem memverifikasi identitasmu sebagai pemilik akun, tagihan akan otomatis dipotong tanpa tindakan lain yang diperlukan. Namun, teknologi ini memiliki tujuan ganda di luar kenyamanan. Tiongkok mengoperasikan sistem pengawasan terbesar di dunia dengan lebih dari 500 juta kamera keamanan. Kota-kota seperti Shenzhen dan Chongqing termasuk tempat yang paling dipantau di dunia. Sistem ini mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk mengenali wajah, melacak perilaku, mendeteksi pelanggaran lalu lintas, memantau pembuangan sampah yang tidak tepat, dan mengidentifikasi kriminal secara real-time. Jaringan pengawasan ini juga meluas ke infrastruktur transportasi Tiongkok, yang mewakili salah satu sistem paling modern di dunia. Jaringan kereta api cepat yang membentang lebih dari 45.000 km memungkinkan perjalanan lebih cepat daripada banyak rute pesawat. Kereta dari Beijing ke Shanghai hanya memakan waktu sekitar 4 jam. Berjalan tepat waktu dengan interior yang bersih, Wi-Fi penuh, dan layanan kelas bisnis. Sistem metro di kota-kota seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou sering disebut sebagai bandara bawah tanah karena kecanggihannya. Papan elektronik, pendingin udara, penerangan, lift, dan eskalator beroperasi dengan lancar tanpa banyak keterlambatan atau kemacetan.
Tiongkok terus mengembangkan kereta gantung dan membangun jembatan-jembatan melintasi laut sepanjang puluhan kilometer yang menghubungkan kota-kota besar. Tiongkok telah berkembang menjadi kekuatan digital global terdepan dengan kecepatan yang luar biasa. Negara ini memimpin dalam teknologi canggih, termasuk kecerdasan buatan, jaringan 5G, dan kendaraan otonom. Raksasa teknologi seperti Huawei telah melampaui banyak pesaing internasional untuk menjadi pelopor teknologi 5G, memposisikan Tiongkok di pusat revolusi teknologi global. Merek smartphone Tiongkok seperti Xiaomi dan OnePlus telah mengganggu pasar internasional dengan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Produk made in China ini dengan cepat mendapatkan kepercayaan konsumen di seluruh dunia, menantang merek-merek barat yang sudah mapan. Kecepatan perkembangan yang sangat pesat ini membuat pengunjung yang kembali setelah 1 tahun seringkali tidak mengenali kota-kota yang sama. Tiongkok membangun setidaknya 70 gedung pencakar langit baru setiap tahun. Sebuah angka yang tidak dapat ditandingi negara lain. Ledakan pembangunan ini mencerminkan transformasi teknologi dan ekonomi yang lebih luas yang sedang membentuk kembali seluruh negara. Dari kota pintar hingga sistem pembayaran digital, Tiongkok mempelopori teknologi yang saat ini banyak negara lain sedang berusaha mengadopsinya. Mari kita jelajahi 3 destinasi yang menunjukkan keragaman luar biasa Tiongkok. Dimulai dengan Tembok Besar, salah satu struktur militer paling ambisius dalam sejarah umat manusia dengan panjang lebih dari 21.000 kilometer. Benteng kuno ini menghubungkan provinsi-provinsi dari timur ke barat sebagai garis pertahanan utama Tiongkok. Seksi-seksi terkenal seperti Badaling, Mutianyu, dan Jinshanling berkelok-kelok di sepanjang pegunungan tinggi, menciptakan pemandangan megah yang berubah-ubah di setiap musim. Di musim gugur, bukit-bukit di sekitarnya berubah menjadi warna merah dan oranye yang cerah, membuat tembok terlihat seperti naga besar yang melintasi lautan daun berwarna-warni. Pengunjung dapat berjalan di atas tangga batu kuno, memanjat menara pengawas untuk menikmati pemandangan pegunungan, atau bergabung dengan tur malam yang menerangi makna sejarah dan arsitektur tembok ini. Pengalaman ini bukan hanya sekadar wisata. Ini adalah perjalanan melewati ribuan tahun tekad manusia dan kecemerlangan rekayasa. Berikutnya adalah Istana Potala, simbol spiritual dan politik Tibet selama berabad-abad. Terletak di Bukit Merah di pusat Lhasa, istana ini menjadi tempat tinggal dan tempat kerja para Dalai Lama yang silih berganti. Berdiri lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut. Bangunan ini memiliki struktur berlapis yang menyatu dengan gunung, dengan dinding batu tebal dan atap melengkung yang menjadi ciri khas arsitektur Tibet. Pengunjung memanjat ratusan anak tangga batu untuk mencapai puncak. Melewati bendera doa yang berkibar tertiup angin dan mural berusia berabad-abad di sepanjang jalan. Waktu terbaik untuk mengunjungi adalah pagi hari, ketika sinar matahari yang condong memberikan efek berkilau khusus pada dinding merah dan putih istana di dalam. Banyak pengunjung memilih untuk bermeditasi di kuil-kuil kuno atau belajar memutar roda doa bersama para biarawan lokal, merasakan praktik spiritual yang tidak berubah selama beberapa generasi. Terakhir, ada kota tua Lijiang di Provinsi Yunnan, yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia. Kota kuno ini menampilkan arsitektur kayu tradisional, atap genteng abu-abu yang tertutup lumut, dan sistem kanal yang saling terhubung mirip dengan Venesia mini. Daya tarik utama Lijiang adalah ketenangan dan pesona asli yang sangat terjaga, yang telah berlangsung selama berabad-abad. Wisatawan dapat menyewa sepeda untuk menjelajahi gang-gang sempit yang dipaving dengan batu biru, berhenti untuk menikmati teh bunga kering di kedai kopi pinggir sungai, atau mengunjungi pasar malam yang menampilkan pertunjukan alat musik kuno Naxi. Saat matahari terbenam, mendaki Bukit Singa menawarkan pemandangan kota tua yang berkilau di bawah ratusan lentera merah, menciptakan gambar yang hidup dan hampir magis yang menangkap esensi Tiongkok kuno. Keajaiban alam Tiongkok mencakup fenomena yang begitu luar biasa sehingga tampak hampir seperti sesuatu yang supernatural. Di bawah tanah, beberapa gua memiliki kemampuan untuk memancarkan cahaya fluoresen, menciptakan tampilan luar biasa yang tampak seperti sihir alam. Formasi bercahaya ini dapat ditemukan di berbagai gua di Tiongkok,
dengan Gua Luminescence Yuxiang di Provinsi Yunnan menjadi salah satu yang paling terkenal. Fenomena menakjubkan ini bukanlah cahaya buatan, melainkan hasil dari kombinasi mineral unik dan kimia batuan. Ketika unsur-unsur ini berinteraksi dengan air, mereka menghasilkan kilatan warna yang menerangi dinding gua secara alami. Bioluminesensi ini sebagian besar berasal dari mineral kaya kalsium dan elemen lainnya yang memantulkan dan membiaskan cahaya dengan cara yang luar biasa. Di sepanjang lorong-lorong gua ini, pengunjung dapat menemukan stalaktit dan stalagmit yang memancarkan cahaya redup. Menciptakan suasana magis dan surreal, fenomena alam ini telah membingungkan para ahli geologi dan mempesona wisatawan selama berabad-abad. Menjadi salah satu tujuan wisata paling populer bagi mereka yang ingin menjelajahi keindahan alam yang tak terbayangkan. Namun, Tiongkok juga memiliki jalur yang dianggap sebagai jalur paling berbahaya di planet ini. Sebuah jalur yang membentang puluhan kilometer di ketinggian ribuan meter di Gunung Hua yang terkenal. Terletak di Provinsi Shaanxi. Gunung ini dikenal karena lerengnya yang curam, jalur sempit, dan cuaca yang tidak dapat diprediksi, menjadikannya sangat berbahaya, bahkan bagi para pendaki berpengalaman. Diperkirakan ratusan orang kehilangan nyawa setiap tahun di Gunung Hua. Gunung ini seringkali diselimuti kabut tebal dan diterpa angin kencang, yang meningkatkan risiko kecelakaan secara signifikan. Rute menuju puncak termasuk papan kayu yang seringkali tidak memiliki pelindung, memaksa para petualang untuk sangat berhati-hati. Beberapa kecelakaan fatal terjadi setiap tahun. Sebagian besar akibat jatuh atau kondisi cuaca yang buruk. Gunung Hua menarik mereka yang ingin menguji batasan diri mereka. Tetapi tempat ini jelas tidak disarankan bagi petualang yang tidak siap. Kombinasi antara keindahan alam dan bahaya yang mengancam jiwa menciptakan pengalaman yang menggambarkan ekstrem Tiongkok, di mana keajaiban yang memukau berdampingan dengan bahaya yang nyata. Festival-festival Tiongkok memberikan gambaran tentang jiwa budaya dari 1,4 miliar orang. Dimulai dengan Tahun Baru Imlek, yang juga dikenal sebagai Festival Musim Semi. Ini bukan hanya perayaan terbesar dalam setahun. Ini menandai awal kalender lunar dan biasanya jatuh pada akhir Januari atau awal Februari. Ini adalah waktu untuk berkumpul bersama keluarga, menghormati leluhur, dan mendoakan kemakmuran dan kedamaian untuk tahun yang akan datang. Sebelum festival, orang-orang membersihkan rumah mereka dengan seksama, membeli barang baru, dan menggantung pasangan kaligrafi merah yang melambangkan keberuntungan. Selama liburan, tarian singa, petasan, pemberian amplop merah, dan makan malam reuni yang meriah menciptakan perayaan yang berlangsung selama berminggu-minggu. Festival Pertengahan Musim Gugur, yang dirayakan pada hari ke-15 bulan lunar ke-8. Berpusat pada bulan purnama dan reuni keluarga, pada waktu ini, orang-orang menikmati kue bulan, minum teh, dan mengagumi bulan bersama. Anak-anak membawa lentera berwarna-warni, sementara orang dewasa berpartisipasi dalam kegiatan budaya rakyat. Festival ini menekankan penghormatan kepada orang tua, mengenang leluhur, dan mengirimkan harapan terbaik kepada orang yang tercinta. Banyak daerah mengadakan festival lentera besar yang menampilkan tarian naga dan singa, serta pertunjukan seni rakyat tradisional. Festival Lampion, yang dikenal sebagai Yuan Xiao, terjadi pada hari ke-15 bulan lunar pertama, menandai berakhirnya perayaan Tahun Baru Imlek. Kota-kota dan desa-desa di seluruh Tiongkok menggantung lentera berwarna cerah dan mengorganisir kegiatan seperti tebak-tebakan lentera, tarian naga yang penuh api, dan pelepasan lentera langit. Orang-orang berdoa untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kelimpahan di tahun baru. Makanan tradisional termasuk bola ketan isi manis, yang melambangkan kesempurnaan dan persatuan keluarga. Festival Perahu Naga, yang disebut Duanwu, berlangsung pada hari ke-5 bulan lunar ke-5. Festival kuno ini memperingati Qu Yuan, seorang penyair setia dari zaman negara-negara berperang. Festival ini terkenal dengan lomba perahu naga dan makan zongzi, dumpling nasi ketan yang dibungkus daun bambu dengan isian manis atau gurih. Aktivitas-aktivitas ini melambangkan kenangan dan tradisi keluarga. Selain itu, orang-orang menggantung daun mugwort
dan mengenakan jimat pelindung untuk mengusir roh jahat dan berdoa untuk kesehatan yang baik sepanjang tahun. Festival-festival ini bukan hanya perayaan. Mereka adalah ekspresi hidup dari nilai-nilai yang telah menopang peradaban Tiongkok selama ribuan tahun. Kita telah menjelajahi 15 fakta menakjubkan tentang kehidupan nyata di Tiongkok. Mulai dari iklim ekstrem dan standar kecantikan yang unik, hingga adat pernikahan yang mengejutkan dan keajaiban teknologi. Kita telah melihat bagaimana tradisi kuno berdampingan dengan inovasi canggih. Bagaimana 1.400.000.000 orang menjalani hidup antara kebebasan individu dan keharmonisan kolektif. Serta bagaimana peradaban yang sudah berusia ribuan tahun terus-menerus menciptakan ulang dirinya dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang paling mengejutkanmu dari semua penemuan ini? Fakta mana yang menantang prasangka kamu tentang Tiongkok? Apakah ada wawasan-wawasan ini yang mengubah cara pandangmu terhadap peradaban luar biasa ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah. Dan beritahu kami aspek kehidupan Tiongkok mana yang ingin kamu jelajahi lebih lanjut. Kami selalu menantikan lebih banyak pendapat dari kamu. Jangan lupa untuk berlangganan, menyalakan lonceng notifikasi, agar kami dapat bertemu denganmu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Semoga sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.